Iya, jadi Pak Rikser kasih ini, kita nggak akan bahas semua sih satu persatu, tapi bacaannya aja kita akan baca. Jadi soal-soal yang ini saya rasa nggak perlu lah ya. Eh, Misalnya ini bisa lihat kursor saya, conversations, itu talks between two or more people, percakapan antara dua atau lebih orang. Eh, Able to play sport, bisa bermain ini olahraga dengan baik, itu kan atletik. Able to create art, bisa menghasilkan seni, itu artistik. Ini mah lewat lah ya, lewat ya. Sekarang semua lihat di new robots on display. Ini saya udah kuningin semua kata-kata kerja. Jadi sekali lagi saya jelaskan sedikit, waktu kita membaca, terutama di dalam konteks bahasa Inggris, kalau kita lihat kalimat-kalimat, selalu perhatikan kalimat itu kan S, P, O, K. Kalau bahasa Inggris C. Complement. Subjek, predikat, objek, complement. SPOK. Sama lah ya bahasa Indonesia SPOK. Yang paling penting itu ini. Kalau kita udah bisa ngerti ini, selebihnya itu kurang lebih lah kita bisa nangkep. Jadi, kita coba lihat ya. New robots on display. Many new robots. Banyak robot-robot baru. Saya bacain aja cepat ya supaya kita nggak terlalu lama di sini. Nanti bacaan kedua baru kita satu orang satu kalimat kayak minggu lalu. Robots of all types and shapes were on display at the World Expo in Japan. Robot dari segala macam tipe dan bentuk were on display itu berarti ditunjukkan, dipertontonkan atau dipamerkan di Expo, di World Expo, di Expo dunia lah begitu ya, di Jepang. Lihat kata kerjanya itu, yang kuning, were. Were itu kan to be ya, past. Berarti ini menceritakan tentang sesuatu yang udah lewat. Were itu kan to be, berada. Ada apa ini? Ada robot dari segala macam tipe dan bentuk. Ada apa dengan mereka? Mereka on display, dipamerkan di Jepang. Jadi semua ini ada apa? Ada robot. Ini kan were kan? Apa yang ada? Were itu kan bisa diterjemahkan ada atau adalah. Apa yang ada? Robot dari segala macam bentuk dan tipe. Ada apa dengan mereka? Mereka itu on display di Jepang, di Expo. Itu complement, keterangan. Jadi, dengan mengerti ini aja, saya udah bisa hafal loh. Karena saya baru baca kalimat itu satu kali. Jadi saya udah bisa hafal, saya udah bisa jelaskan. Jadi kalau kita terbiasa, memang nggak instan, tapi kita coba latihan pelan-pelan. Kalau kita udah bisa membaca dengan membedakan ini kata kerja, di sini, nanti subjek objek keterangannya itu gampang, kita ngerti, oh ini maksudnya. Kita lanjut ya. Can do, dapat melakukan. Siapa yang dapat melakukan? Robot-robot itu, robot-robot yang baru. Apa yang dapat mereka lakukan? Many new things. Jadi kalimat ini mau ngomong robot-robot baru dapat melakukan banyak hal. Nah, kemudian teach. Siapa yang dapat mengajar? Robot-robot baru itu. Mengajar siapa? Mengajar orang. Apa yang diajarkan? How to dance. Ya kan? Jadi dengan kita udah ngerti ini subjek predikat objek, kalau kita udah terbiasa, waktu itu membaca itu gampang sekali dan enak sekali. Udah langsung kelihatan semuanya. Nah, memang sih di dalam tidak semua kalimat itu strukturnya gampang gitu, SPOK. Nanti ada yang agak melintir-melintir, tapi tidak apa-apa. Dari kita latihan sedikit-sedikit pelan-pelan kita bisa ngikutin nanti, harapannya begitu. Kemudian they teach people how to dance. Mengajarkan orang, robot-robot itu mengajarkan orang bagaimana berdansa, bercakap-cakap, have conversations ya. Menolong orang dalam kegentingan and emergency apa ya, mas, apa terjemahan emergency? Ya, dalam kondisi darurat and much more. Siapa? Seruni? Tahu ya harus buka yang mana ya? Yang di WA ya, yang barusan. Kita udah di yang judulnya artistik dan athletic robots. Yang ada tulisan nomor 2 itu. Halaman 3. Kemudian kalimat berikutnya, these new robots can do lots of things.
A robot named Copper is artistic. Is ya, adalah, atau merupakan. Jadi robot atau itu sifat, misalnya I am tall, saya tinggi. Jadi kadang nggak ada terjemahannya tuh is, tapi kita tahu ini ada hubungan. I am, misalnya saya orang Makassar ya, saya bilang I am Makassaris. Jadi saya orang Makassar gitu. Jadi nggak ada saya adalah, bisa juga saya adalah orang Makassar, tapi kadang nggak diterjemahkan. Robot, siapa namanya itu tadi, Copper, itu artistik dia. Maksudnya robot kesenian ya, dia bisa, kalimat berikutnya dia melukis gambar-gambar. Kemudian ada robot betting itu bet ya, itu tenis meja itu. Apa namanya itu? Raket. Robot betting itu atletik. Robot itu memukul bola dan baseball, sorry. Memukul bola dengan baseball, apa itu? Bat baseball, apalah namanya itu, bat. Raket baseball. Sebuah robot bernama yang dipanggil, kenapa aku kasih warna biru di situ? Karena dia bukan kata kerja utama. Kata kerja utamanya itu is. Called itu memang kata kerja, tapi dia merupakan kata kerja penjelas, kata kerja sifat. Yang baru-baru SMA ini biasanya udah tahu. Robot yang, jadi diterjemahkan itu yang. Robot yang dipanggil Kedi, kenapa pakai di ini? Dia pasif. Jadi kita kan ada kalimat aktif, ada pasif. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lucu kan? Ada aktif, ada pasif. Aktif ini yang minggu lalu kita bahas itu loh, yang ada 12, yang past, present, future, ingat ya? Ada past, ada present, ada future, terus ada simple, continuous, perfect continuous, masing-masing itu ada semua anggotanya. Ini aktif, yaitu semua ini. Kalau kita terjemahkan itu I am teaching, saya sedang mengajar. Kalau saya ubah ke pasif, saudara-saudari sedang diajar, ya kan? Pakai di. Dia juga ada 12, tapi bentuknya itu beda dengan yang ini. Ini kan kita udah belajar rumusnya, ada yang pakai S, pakai ES, pakai ing, pakai ed, kata kerja pertama, kedua, ketiga, pakai will, pakai apa lagi, dan lain-lain itu. Kalau ini, rumusnya cuma satu sebetulnya. To be, tambah kata kerja ketiga. Hafal aja ini. Contoh, I am teaching. Saya sedang mengajar. I am teaching you misalnya ya. Saya balikkan jadi pasif. You are being taught. Kamu sedang diajar oleh saya. Ini to be, ini kata kerja ketiga. Kan to be kata kerja ketiga. Itu pasif. Kadang-kadang di dalam kalimat, saya harap bisa kelihatan ini, harusnya pakai kamera ini. Kurang karena ada cahaya lampunya itu. Silau. Oke, saya ganti kamera besar. Sebentar. Nggak repotnya. Nah, jelas tuh. Jelas ya. Kalau pakai laptop, kalau dia gede mestinya lebih. Iya. Kalau pakai handphone mungkin ya kecil. Oke. Jadi I am teaching you. Saya mengajar. Aktif ini kalimat aktif. Bentuknya ini semua menyesuaikan past, present, future. You are being taught. Kamu diajar. Ini pasif, kalimat pasif. Nah, kadang-kadang kalau dia itu bertujuan untuk menjelaskan kayak ini kalimat yang biru ini loh, a robot called KD 0505
sebuah robot yang dipanggil atau yang disebut, called itu kan memanggil atau menyebut ya. Maksudnya namanya robot ini. Robot yang bernama atau yang dipanggil atau yang disebut, ini kan menerangkan. Nah, itu harusnya bentuk kalimatnya itu begini. A robot which is called apa tadi KD05 gitu ya. Ini tuh bisa dihapus. Langsung a robot called. Nah, makanya ini bukan kata kerja sebenarnya, ini adalah penjelas ini loh. Robot yang disebut KD is athletic tuh. Itu dia juga bersifat olahraga, robot olahraga atletik. Robot ini mengajarkan golf, orang main golf. The Partner Ballroom Dance Robot, ini nama robotnya ya. Jadi ini nggak perlu diterjemahkan, tapi kita ngerti ini adalah robot, dia jadi kuning. Pokoknya The Partner Ballroom Dance Robot, ini robot dansa ballroom, itu dapat berdansa dengan manusia. Terus paragraf berikutnya, beberapa dari robot-robot itu melakukan pekerjaan yang penting. Jadi melakukan, apa yang dilakukan pekerjaan penting? Siapa yang melakukan? Beberapa dari robot itu. Ya kan, subjek, predikat, objek. Kita langsung jelas sekali. Oh, ini mau ngomong robot melakukan pekerjaan penting. Mereka menolong orang di dalam banyak hal. Contohnya, robot ACMR5 ini terlihat seperti seekor ular dengan kamera di kepalanya. Robot itu dapat menaiki tangga, can walk up. Siapa yang dapat walk up itu robot ini. Dan berenang di bawah air. Robot itu dapat pergi ke tempat-tempat, ini juga ada R kan, tapi ini bukan kata kerja utama, ini penjelas, ini keterangan. Intinya, robot-robot itu dapat pergi ke tempat-tempat. Tempat seperti apa? Tempat yang tidak aman untuk orang, ini, that are. Ini artinya yang tidak aman untuk orang. Robot itu mencari orang yang hilang setelah gempa bumi. Robot ini, Golden Kinsachi, itu berenang seperti ikan. Robot itu pergi ke dalam lautan untuk memeriksa. Jadi kata kerja utamanya itu goes. Nah, to check ini bukan kata kerja utama lagi. Ini cuma ini loh, penjelas isinya. Saya nggak usah kasih bahasa teknikalnya. Intinya dia tuh sambungan dari ini loh, goes. To check. Sama kayak oke ngomong gini kan. I want to eat. Saya mau makan. Ini kan kata kerja. Ini udah bukan kata kerja lagi. Kata kerjanya cuma ini, subjek, predikat. Ini sebetulnya kalau mau dibilang sudah objek. Saya mau apa? Mau makan. Gitu loh. Tapi ini kita perlu tahu kata kerja utamanya. Ini kita latihan melihat kata kerja utama dulu dalam bacaan. Jadi robot itu pergi ke dalam lautan untuk memeriksa atau mengecek keamanan jembatan dan mengumpulkan informasi untuk ini. Fishing itu bukan memancing ya. Fishing bisa memancing, tapi ini sepertinya untuk industri. Jadi kayak kapal penangkap ikan gitu loh. Informasi untuk perikanan lah, kira-kira begitu. Robot lain memberikan medical advice, saran-saran medis seperti dokter. There is apa artinya minggu lalu? Masih ingat? There is. Apa artinya there is? Minggu lalu udah kan? Minggu lalu dikasih.
There is, there are. Dengan demikian, There is, there are, there was, there were, there will be, there has been, there have been. Artinya ada. Jadi there is even a robotic brain surgeon. Bahkan ada robot operasi otak. Robot itu dapat istilahnya membuang atau mengoperasi, mengangkat kanker di otak, di mana dokter manusia itu nggak mampu untuk meraihnya. Can remove, dapat memindahkan atau dapat mengangkat atau dapat membuang. Siapa yang dapat membuang atau apa yang dapat dibuang? Yang dapat dibuang itu kanker. Kanker seperti apa? Kanker, nah ini penjelas nih, kanker yang di dalam otak yang tidak dapat diraih oleh dokter manusia. Jadi kata kerja cannot reach ini itu penjelas daripada bagian dari keterangan lah. Tapi kata kerja utamanya itu ini, can remove. Siapa subjeknya yang remove itu? Robot. Apa yang di-remove? Kanker di otak yang nggak bisa dicapai oleh dokter manusia. Ya, sejauh ini so far so good lah ya, saya cepet aja nih. Nggak terlalu cepat kan? Nggak secepat Pak Hendra kan? Pak Hendra nggak ada duanya tuh. Orang Makassar juga itu. Tapi saya aja orang Makassar merasa dia cepat sekali ngomong. Luar biasa. Peduli dia, dihajar aja, ngegas terus. Tuhan Yesus datang pun masih ngomong aja dia kayaknya. Anyway, kok jadi ngomongin Tuhan Yesus datang sih. Apakah are they humans or robots? Apakah mereka manusia atau robot? Beberapa robot terlihat seperti manusia. Mereka berbicara seperti manusia, mereka bergerak seperti manusia, tapi mereka adalah benar-benar robot. Salah satu dari robot yang seperti manusia, human-like robot itu adalah robot yang seperti manusia. Ini kayaknya Pak Rikser sempat bahas di kelas ya. Ada nggak sih? Human-like. Jadi, human-like robot. Robot yang terlihat seperti manusia. Ini adalah kata sifat, ini adalah kata benda. Kalau kita kan bendanya di depan kan, ingat ya DMMD itu pelajaran SMA. Wanita yang cantik. Wanita, atau nggak usah pakai yang nggak apa-apa sih, wanita cantik. Ini kan kata bendanya nih. Ini kata sifatnya. Kan kebalik dia. Ini menerangkan, ini diterangkan. Ini diterangkan, ini menerangkan. Kebalik, itulah intinya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Robot yang seperti manusia. Satu lagi contoh. Blue-eyed prince. Pangeran yang bermata biru. Jadi, kayaknya Pak Rikser nanti ada satu sesi dia khusus jelaskan yang gini-gini, tapi belum. Saya lanjutkan ya, cepat-cepat aja. Salah satu dari robot yang terlihat seperti manusia, itu disebut, nah ini pasif ini, is called, disebut, kan to be verb 3. Ingat aja, to be verb 3. Disebut robot Actroid. Robot itu terlihat seperti wanita Jepang di usia 20-an. Robot itu dapat bercakap-cakap dalam 4 bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Made in Japan.
kebanyakan dari robot-robot baru dibuat, nah ini juga to be kategori ketiga kan, dibuat pakai di, bukan membuat tapi dibuat di perusahaan-perusahaan Jepang. Langsung yang were made. Apa yang dibuat? Robot-robot. Dibuat oleh siapa? Oleh perusahaan Jepang. Jadi langsung subjek, predikat, objek. Langsung jelas. Jepang terkenal untuk ketertarikan atau minatnya di dalam robotik dan teknologi, di dalam perobotan lah. Asosiasi Robot Jepang berpikir atau merasa bahwa di dalam masa depan yang nggak terlalu jauh ini, robot akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siapa yang memprediksi? Asosiasi. Memprediksi apa? Pasar untuk robot-robot yang baru akan mencapai 1,8 triliun dolar pada 2010. Padahal 2020 kita kena corona. Begitulah. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Contohnya ini belum teks akademik, ini masih teks artikel kayak baca di itu detik.com aja. Kalau nggak ada pertanyaan, jangan dulu bertanya semua. Kebutuhan datang, nggak sempat menjelaskan kalau semua bertanya. Ini ada si Berit bilang, kayaknya kok semua mau ditanyakan. Jangan semua mau ditanyakan. Pelan-pelan aja, Berry. Pelan-pelan aja, Berry. Memang butuh banyak waktu ini, nggak gampang. Untuk aku bisa baca, satu kali baca langsung ngerti itu, nggak latihannya itu nggak 2-3 bulan. Nggak 2-3 tahun. Mungkin berpuluh-puluh tahun kalau mau dibilang, karena dari kelas 3 SD aku belajar bahasa Inggris. Sampai sekarang pun masih ada kata-kata yang harus kucek di kamus. Jadi memang pelan-pelan aja, maksudnya yang penting kita itu konsisten. Kita luangkan waktu, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali kita tuh hafal-hafal vocab, yang latihan baca-baca artikel bahasa Inggris, baca-baca renungan bahasa Inggris. Ya seminggu semampunya lah, kalau ada yang bisa tiap hari bagus. Kalau ada yang seminggu bisanya 2 kali, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting, maksudnya ada progres gitu loh. Sejauh ini amannya kita baca bacaan kedua. Nanti soal-soalnya dikerjain sendiri bisa lah, itu kan nggak sulit. Ya ini benar salah ini dikerjain sendiri aja, nggak usah kerjain di sini ya. Sayang waktunya cuma benar salah. Sip. Bacaan berikutnya itu ada di halaman ini. Online shopping is big business, halaman 8. Nah, ini kita baca satu orang satu kalimat. Ini juga udah diwarnain kata kerjanya. Oke, saya mulai dulu ya, nanti masing-masing boleh bacain bahasa Inggrisnya terus diterjemahkan. Online shopping is big business these days. Shopping atau belanja online atau online shopping itu bisnis yang besar hari-hari ini. Terus yang ada di sini dulu, siapa beri aktifkan mikrofonmu kali ya supaya yang lain bisa dengar. Saya ingat. Using the internet, you can buy anything from clothes to cars. Kata using itu apa ya? Menggunakan. Menggunakan internet kamu dapat anything. Kamu dapat membeli clothes. Membeli apapun. Mulai dari mobil. Pakaian. Clothes itu pakaian. Oh, mulai dari pakaian sampai kepada mobil. Terus Erlan. You can purchase an airline ticket,
make a hotel reservasi, buy candy, or send flowers. Kamu bisa membeli sebuah tiket pesawat, membuat penginapan hotel, Reservasi hotel. reservasi Reservasi hotel, itu ya booking hotel lah. booking, membeli permen atau mengirim bunga. Siapa? Bang Doni. It is not surprising that more and more people are shopping online every day. Ini tidak terlalu mengejutkan bahwa lebih dan lebih lagi orang-orang dapat membeli online setiap hari ya. Lanjut, seru nih. Bisa dengar nggak di sini? Muncul ya, saya kok nggak terlalu dengar. Oke, lanjut yang online. Bang Zeki. Oke. Why Mikrofonnya siapa masih nyala? is online shop? Dari mana ya? Dari situ ya? Why is online shopping becoming so popular? Mengapa belanja online menjadi sangat terkenal? One of the biggest reason. Sudah Bang, satu kalimat aja Bang. Oh, ya. Semangat sekali ya Bang ini. Kenapa kan udah dibaca biarlah. Karena udah dibaca biarlah. Karena itu harus semangat soalnya. Karena udah dibaca lanjutkan aja. Oh ya, oke. One of the biggest reasons is satu alasan besar adalah that it is convenient. Apa convenient? Convenient. Karena nyaman, mudah. Convenient itu mudah. Satu alasan besar karena mudah. Karena itu mudah. Mudah. Maksudnya ya tidak sulit lah. Tinggal tek. Oh, selesai urusan kan. Lanjut. Ada siapa tuh? Ibu Fani. Web shopping is quick and easy. Berbelanja dengan web mudah, cepat dan mudah. Cepat dan mudah. Lanjut. Arjeni, Ibu Arjeni. Okay. All you need is a computer and a connection to the internet. Kamu semua membutuhkan komputer dan koneksi untuk internet. Yang kamu butuhkan. Is itu adalah. Jadi apa yang adalah semua yang kau butuhkan adalah komputer dan koneksi internet. Lanjut, ada siapa di sini? Saudari Dian. It is easy to compare products and price. Itu mudah to compare itu apa ya Kak? Membandingkan. Itu mudah untuk membandingkan produk dan harga. Kadang kita nggak usah bilang itu, langsung aja mudah untuk membandingkan harga. Jadi kata itu kadang-kadang memang nggak perlu. Lanjut. Ada siapa di situ? Saudari Celi. You don't need to leave your house and you can shop anytime you want. Kamu nggak perlu ninggalin rumah dan kamu bisa belanja kapanpun yang kamu mau. Balik ke saya ya. Kathy Fibo. Namanya susah banget. Is a good example of someone who likes to shop online. Orang ini itu Kathy itu contoh yang baik dari seseorang yang suka belanja online. Sudah nyala? Itu brief. Ya, Katie lives in southern France. Apa sof? Southern. Selatan. Selatan. Lives. Katie hidup di bagian selatan Prancis. Prancis bagian selatan. Ya.
Her. Her childhood friend, Pam Eubank, live in Massachusetts. Temannya sejak kecil, Pam Eubank, tinggal di Massachusetts. Katie and Pam know, but they seem like each other settling. Katie dan Pam bertumbuh ya. Adalah orang dewasa sekarang. Katie dan Pam sekarang sudah dewasa, tetapi mereka masih suka memberikan atau bertukar kado ya, kado ulang tahun antara mereka. Ya. Mereka sudah dewasa tapi masih suka dengan hadiah ulang tahun. Langsung di mute kalau dia biar nggak terlalu menggema. Thank you. Kemudian lanjut siapa? Pak Serun. It is a lot easier with the help of the internet. Tidak mudah. Jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Dibantu oleh internet. Jauh lebih mudah dengan bantuan internet. Apa yang jauh lebih mudah itu maksudnya adalah itu bertukar kado itu. Bertukar kado itu lebih gampang kalau ada internet. Setelah itu siapa lagi, Bang Zeki? Aku ya. Last year, Katie bought Pam flowers online. Tahun terakhir, Katie. Tahun lalu. Katie ini membawa. Bought itu dari buy, bought membeli. Oh ya. Kata kerja kedua ya. Membeli bunga online. Buy, bought. Kalau ada GH-nya itu nggak dibaca ya. Ini nggak dibaca ini. Bought, bacanya itu seperti bot aja. Buy, bought. Lanjutkan. Siapa ini? Ibu Fani. Yang mana terakhir Bang Zeki itu tadi? The flower arrived fresh and beautiful on Pam's birthday. Bunga-bunganya datang segar dan indah, cantik pada hari ulang tahunnya Pam. Terus Ibu Arjeni. For Katie's birthday, Pam used the internet to buy a book for Katie. Untuk sorry bisa turun sedikit. Untuk ulang tahun Katie, Pam menggunakan internet untuk membeli sebuah buku untuk Katie. Lanjut. Siapa ini? Saudari Dian. The size as well as the number of things Katie buys online is getting bigger. Size-nya seperti as well itu apa ya, kayak well. As well itu juga. Juga nomornya jumlah. Jadi ukuran juga jumlah. Ukuran juga jumlah dari Katie buys online is getting bigger. Of things Katie buy. Dari barang-barang yang Katie beli, ini harusnya warna biru. Beli online is online dapat besar ya, mendapatkannya dengan besar. Ukuran maupun atau juga jumlah dari barang-barang yang Katie beli
secara online itu semakin besar. It's getting bigger, maksudnya makin hari belinya itu makin banyak, dan yang dibeli itu makin lama makin besar. Mungkin hari pertama belinya souvenir gini kecil-kecil kan, hari kedua belinya ini botol, hari ketiga beli dia tas, hari keempat beli dia meja, hari kelima beli dia mobil. Jadi makin hari makin besar itu barangnya. Dan jumlahnya makin banyak. Hari ini beli 1, besok beli 2, besok beli 4, 5 gitu kan, kita juga begitu. Makin belanja, makin hari makin banyak dan makin besar. Erlan itu kemarin dapat kiriman dia kecil, hari dapat kiriman dia besar, tapi itu bukan belanja online, itu dari rumahnya kayaknya. Dari siapa itu? Kayaknya ada yang ketinggalan, mungkin apa, lupa dia bawa selimut kayaknya. Sama bantal gulingnya. Ah, bantal gulingnya, bener ya? Bantal gulingnya? Bukan. Lupa dia bawa bantal gulingnya. Nggak bisa tidur dia, ini tempat tidurnya kurang empuk. Minta dia dikirimkan itu, apa itu, bed cover. Oke, kita lanjutkan. Jadi jumlahnya makin besar, ukurannya makin besar, jumlahnya juga makin banyak. Lanjut, siapa itu? Saudari Celi. A few months ago, she shopped out and bought a horse online. At first, she was worried about using the internet to buy something as big as a horse. Beberapa bulan yang lalu dia belanja dan beli kuda online. Pertamanya dia khawatir belinya lewat internet, yang maksudnya beli barang sebesar kuda itu di internet. Aku lagi ya. How would she return it if she didn't like it? Bagaimana dia akan mengembalikannya jika dia tidak suka beli kuda? Saya kayaknya nggak pernah ada dengar orang beli kuda. Mana ada kuda di sana? Coba kita ketik kuda di Lazada, apa yang muncul? Lanjutkan. Kuda kali ya. Okay. Katie said it was an internet sale, but I asked the seller lots of questions about the horse. Kate, asal apa saya? Katie mengatakan benda yang dibelinya di internet itu aku bantu kok. Katie mengatakan itu benda diskon internet. Matikan itu. Menggema di sini soalnya. Kata Katie itu adalah diskon online gitu ya, diskon di internet. Sale. Internet sale itu berarti diskon online. Udah di diskon. Beli 1 gratis 1, astaga. Tapi saya bertanya, ini Katie ya, karena itu tanda kutip berarti Katie yang ngomong ini. Katie bilang, itu loh diskon internet, tapi saya juga nanya banyak, itu the seller nanya kepada penjualnya banyak pertanyaan mengenai kudanya. Nah, penjualnya itu kirim email ke saya, email me, itu kata kerja kedua ya, foto dari kuda itu, sehingga saya dapat melihat bagaimana penampakan kudanya. Lanjut, Erlan. I was happy with the horse appearance. Saya suka dengan penampilan kudanya. I want to see how the horse move when it walk, run, and jump. Saya ingin melihat bagaimana kuda itu bergerak ya. Dia bergerak ketika dia berjalan, berlari, atau melompat. So he also sent me a video. Jadi dia mengirimkan saya video.
Lanjut, dia juga apa tadi? Bang Zeki lagi. I like what I saw, and I decided to buy it. Saya suka apa yang saya lihat dan saya decided putuskan untuk membeli. Ya. Lanjut, Ibu Fani. Yang mana ya? Soon. Sorry. Kalau lihat di layar itu saya tandai. Iya. Soon the horse was safely delivered to her home. Segera kuda tersebut sampai dengan selamat di rumahnya. Diantarkan, was delivered. Ini to be kata kerja. To be kata kerja ketiga pasif ya. Jadi diantarkan atau di-deliver. Selamat ya. Oke. Teruskan siapa? Saudari Dian. Ibu Arjeni, sorry. Lompat saya. I love my horse, Kitty said. This is my dream's horse. Aku suka kudanya, kata Kitty. Ini mimpi kuda. Ya, maksudnya kuda impian. Kuda impian, Bu. Kuda impian. Aduh, nanti malam ada yang mimpi kuda kayaknya ini. Kalau di psikologi umum kan kalau kita mikirin gitu seharian ini sampai ke bawah mimpi. Ini kuda impianku katanya. Lanjut, Saudari Dian. Online shopping is changed the way we buy and sell things. Belanja online mengubah the way cara membeli dan sell things. Sell itu apa ya, Kak? Jual. Oh, dan penjualan barang-barang. Mengubah cara kita membeli dan menjual barang. Ya. Siapa terakhir? Saudari Celi. There are more than 20,000 shopping websites selling more than 300 million products online. Ada lebih dari 20.000 website shopping menjual lebih dari 300 juta produk online. Jadi di situ saya tandain R itu sama ini ya, yang tadi saya tulis banyak itu there is, there are, there itu artinya ada. Udah cocok tadi. Kemudian selling itu adalah keterangan. Jadi nerjemahinnya itu pakai yang. Ada lebih dari 20.000 website belanja yang menjual. Jadi menjual itu bukan kata kerja utama, tapi cuma yang aja yang menjelaskan gitu ya, jelas. Yang menjual lebih dari 300 juta produk secara online. Ini aku habisin aja nih. People spend a lot of money shopping online. Last year they spent more than $211 billion. Online shopping is big business and it will only get bigger, so will the items we buy. Mana tadi? Orang menghabiskan banyak uang belanja online. Tahun lalu, ini maksudnya orangnya yang tadi, yang belanja, menghabiskan lebih dari 211 miliar dolar. Belanja online itu bisnis yang besar. Dan hanya akan bertambah besar. Nggak akan menurun kayaknya bisnis online itu. Juga barang-barang yang kita beli, itu akan makin hari makin besar dan makin banyak. Seperti tadi ya, jumlahnya tambah banyak, ukurannya tambah besar. Oke. Dari Pak Rikser tugasnya selesai, kita ngabisin 1 jam di sini, wow. Ini cuma setengah jam, tapi nggak apa-apa. Butuh break nggak? 5 menit, minum, ke toilet, tarik napas, betul. Nggak apa-apa, 5 menit ya kita dulu. Ya. 5 menit itu sampai 5:05. Ini kita masuk di jurnal. Belajar jurnal. Jurnal cukup berjam.
Apalagi jurnal psikologi. Udah cari jurnal. Udah dapat. Tapi Bu Lani udah tahu kan? Maksudnya udah kasih tahu kan tugasnya kan? Di paper terus pakai jurnal. Harus cari jurnal. Kuliah sejauh ini aman? Aman lah ya, baru juga minggu ketiga. Kirim banyak. Biasanya pertengahan ke akhir itu. Setelah UTS, mulai. Ada yang dari UTS-nya jelek gitu kan, aduh mulai pusing nih ya. Kenapa? Nah, stresnya UTS-nya kurang bagus. Bentar lagi jadwal itu paper. Kalau tes itu biasanya kalau nilainya nggak bagus kan pegangannya Ada mana ada yang di SMA, nggak ada. Fail ya fail. Mungkin ada sih beberapa dosen yang punya kasih karunia, kamu coba kasih tugas gitu kayak bagaimana. Tapi nggak tahu lah itu kan masing-masing dosen ya bisa beda, nggak ada. Kasih ujian ulang gitu mungkin ada juga, mungkin ada. Sih nggak pernah mau yang kasih ujian ulang.
Ya, sudah waktunya kita kembali. Semoga kelihatan yang saya tulis di papan ini. Kelihatan. Jadi di dalam membaca, kadang-kadang kita harus dengan cepat, sekali lihat langsung tahu ini aktif atau pasif. Ya, kalau kita buka jurnal, di layar juga kelihatan mestinya jurnal ini ya. Kelihatan. Judulnya Can Mindfulness Mechanistically Target Worry to Improve Sleep Disturbances Theory and Study Protocol for App-Based Anxiety Program. Salah satu topik yang umum itu anxiety. Jadi waktu kita lihat di bawahnya objektif yang di bawah nama Elizabeth itu, ini kan yang saya kirim kayaknya yang belum di-highlight, tapi di sini di layar kelihatan mestinya. Langsung is associated. Ini kata kerja utama nih dalam kalimat ini, dan dia bentuknya pasif. Kalau dari mana pasif? Langsung, begitu ada to be, kata kerja ketiga, langsung dia pasif. Jadi saya menerjemahkannya, kecemasan dikaitkan. Jadi, is associated itu artinya dikaitkan. Apa yang dikaitkan? Kecemasan. Dikaitkan dengan apa? Gangguan tidur dan insomnia. Langsung dapat kan? Langsung kalimatnya itu jelas gitu loh. Sekali lihat, sekali baca, langsung ketahuan, oh ini mau ngomong, anxiety, kecemasan, itu dikaitkan dengan gangguan tidur dan insomnia. Langsung sekali baca, langsung tahu, is associated. Kita nggak bingung lagi. Itu pasif. Emang, untuk sampai ke situ, pelan-pelan, baca, latihan apa-apa. Kalau ada yang bilang, aduh aku kok udah baca 3 kali nggak ngerti itu ya, nggak apa-apa, itu wajar. Pelan-pelan. Memang. Itu baru baca abstraknya, nanti baca ke bawah. Apalagi jurnal psikologi. Kalau kita baca jurnal teologi itu masih oke lah, masih nangkep. Apalagi topik yang kita udah pernah tahu sebelumnya gitu kan. Tapi kalau jurnal psikologi, wah saya sendiri kadang suka mabok, ini ngomongin apa gitu ya. Banyak istilah-istilah itu yang beda dengan yang sehari-hari kita tahu. Jadi kita akan pakai mungkin setengah jam atau 40 menit untuk lihat jurnal abstraknya aja. Kita coba satu orang baca satu kalimat. Mungkin di situ ada kalimat yang nggak perlu dibaca ya, kayak yang ini. Ini cuma nama-nama orang, terus mungkin bacanya sampai di sini aja kali. Nanti kita lihat satu orang satu kalimat. Kita coba lihat jurnal ini. Abstrak. Ini jurnalnya sih ada di bawah panjang, cuma kan kalau dibaca semua juga males banget gitu loh. Kita coba lihat abstraknya, karena kalau kita cari-cari kan di perpus, nggak mungkin kita baca semua untuk menangkap ini jurnal tentang apa sih. Paling kita lihat pas abstraknya, oh udah tahu ini bisa saya pakai apa enggak gitu loh. Jadi kita coba lihat ini untuk beberapa menit ke depan. Saya udah terjemahkan tadi ya, yang pertama anxiety atau kecemasan itu dikaitkan dengan gangguan tidur, sleep disturbance. Jadi terjemahkan terbalik ya. Sleep disturbance, mana tuh tidur yang besar? Oh, ini. Sleep disturbance. Ini dulu kan, gangguan tidur. Jadi, saya jelaskan sedikit ya. Subjek, predikat, objek, keterangan, atau komplement. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya apa di situ? Anxiety. Anxiety. Kekecilan nggak tulisannya? Nanti di kamera nggak kelihatan. Anxiety is. Nah, ini kata kerja utama kan? Is associated. Ini kata kerja utama. Terus objeknya apa? With sleep disturbances and insomnia.
Insomnia. MN ya. Ini adalah predikat. Pakai warna lain ya supaya cuma ada warna hitam. Ada merah di situ tapi baru ini aja. Ini predikat. Ini subjek. Ini objek. Ya kan? SPO. Keterangannya enggak ada. Satu kalimat mesti ada subjek dan predikat. Kadang nggak ada objek, kadang nggak ada keterangan. Di kalimat ini, subjeknya itu cuma satu kata, kebetulan. Satu aja ini, subjek. Anxiety. Predikatnya, 2. Objeknya panjang. Tapi kita jangan bingung. Kita udah tahu ini objek. Tahu dari mana? Agak susah juga kalau belum terbiasa. Tapi kalau udah biasa itu mestinya kita udah satu kali lihat udah tahu ini adalah objek. Nah, kadang bisa panjang, tapi sebenarnya itu cuma satu aja maksudnya, cuman objek atau kadang cuma subjek. Jadi jangan lihat panjang terus bingung gitu ya. Lihat aja dulu apa kata kerja utamanya. Aktif pasif artinya apa? Kalau udah apa subjeknya? Apa objeknya? Nah, langsung kelihatan. Kecemasan dikaitkan atau dihubungkan dengan ini. Ini tuh apa? Gangguan tidur dan insomnia. Nanti ada kalimat yang panjang. Coba garis bawahi aja dulu kata kerjanya apa, baru lihat subjeknya apa, objeknya apa. Meskipun kadang-kadang ya itu, ini bisa panjang gitu ya, atau nggak jelas ini. Di dalam objek ini kan kita bisa bagi lagi. Ini satu, sleep disturbance dengan insomnia. Ini bisa dijelaskan lagi sebenarnya. Ke sini kan. Ini kan terjemahannya gangguan tidur. Ini diterjemahkan ke sana, ini terjemahan ke sana. Jadi bukan tidur gangguan, tapi gangguan tidur. Diterjemahkannya hilang. Seperti tadi kan, beautiful woman, wanita cantik. Kata benda dulu, baru kata sifat. Oke ya? Nah, ini kita cepat aja. Semoga setengah jam selesai. Kita balik urutannya ke sana dulu ya. Ke mana? Dari Serundi dulu, baru ke arah sini. Mindfulness-based intervention, such as mindfulness-based stress reduction, have shown consistent anxiety reduction. Enggak tahu. Reduction. Enggak tahu. Nggak mau coba terjemahkan dulu, langsung ngomong nggak tahu. Coret di mana lagi nih? Cepat sekali penuhnya. Kan di situ udah dikuningin kan, di layar kelihatan kan? Yang kuning kelihatan, itu adalah have shown. Sudah menunjukkan. Apa yang sudah menunjukkan dan apa yang ditunjukkan? Ada sesuatu yang menunjukkan nih, apa yang menunjukkan? Dan ada yang sudah ditunjukkan oleh dia. Nah, nanti kalau ikut kelas psikologi, konseling, kita tahu mindfulness itu adalah terjemahan Indonesianya apa itu mindfulness? Mirip awareness. Oh. Awareness itu kan kita sadar ya, kesadaran. Mindfulness itu mirip. Jadi seperti kesadaran
ini intervention based mindfulness. Tadi kan udah aku jelaskan kan yang ada garis-garis gitu, yang blue-eyed prince. Ada yang mikrofonnya belum mati. Thank you. Apa tadi mau ngomong apa tadi? Yang aku jelaskan tadi itu blue-eyed prince, ya kan? Diterjemahkan ke belakang kan? Pangeran bermata biru. Human-like robots. Robot yang seperti manusia. Ya kan? Ini mindfulness-based interventions. Intervensi yang berdasarkan mindfulness. Langsung kita kalau misal aku jelaskan atau kita dapat dari kelas Pak Rikser itu rumusnya disimpan, polanya disimpan. Diingat aja itu yang tadi. Human-like robots. Robot seperti manusia. Mindfulness-based intervention. Intervensi berdasarkan mindfulness, berdasarkan kesadaran. Mindfulness itu ada istilahnya sendiri. Memang ada terapi-terapi dan psikologi yang pakai ini, mindfulness. Misalnya kita orang yang nggak bisa kontrol kemarahan, dilatih pakai mindfulness. Kapan sih kamu marah? Kalau kamu marah, apa yang kamu rasakan? Jadi waktu kita mulai marah, kita sadar langsung, oh ini gue mulai marah. Harus lakukan apa supaya nggak meledak? Mungkin harus pergi dulu dari situ. Mungkin harus tarik nafas. Mungkin harus, itu ada terapi-terapinya. Mindfulness, pakai mindfulness. Intervensi berbasis atau berdasarkan mindfulness. Contohnya apa ini? Mindfulness based stress reduction, pengurangan stres berdasarkan mindfulness. Jadi ini subjeknya ini satu subjek ini. Dari mindfulness based intervention such as mindfulness based stress reduction, itu satu ini subjek. Jadi jangan bingung ini panjang banget apa ya? Dia itu cuma subjek, cuma satu aja dia. Cuma ini aja dia. Kata kerjanya jadi kita udah tahu. Apa itu kata kerjanya? Have shown. Menunjukkan. Apa yang sudah menunjukkan, telah menunjukkan. Ya kan? Telah menunjukkan. Predikatnya kan? Apa yang menunjukkan? Intervensi berdasarkan mindfulness. Telah menunjukkan sesuatu. Apa yang dia tunjukkan? Coba lihat. Pengurangan kecemasan yang konsisten. Consistent anxiety reduction. Diterjemahkan ke belakang. Reduction itu kan pengurangan. Anxiety itu kecemasan. Konsisten itu ya konsisten. Jadi kalimat ini panjang. Apa itu artinya ya? Cari dulu kata kerjanya. Itu kan aku udah kuningin. Sudah menunjukkan. Apa yang udah menunjukkan? Mindfulness based apa tadi itu? Interventions. Intervensi berbasis mindfulness sudah menunjukkan pengurangan kecemasan yang konsisten. Itu aja terjemahannya, gampang sekali. Coba, siapa mau coba? Erlan, siapa aja yang mau coba? Siapa aja yang mau coba kalimat berikutnya? Udah dikuningin nih kata kerjanya kan? Siapa aja yang, kalau ada yang mau coba, boleh, kalau enggak, ya aku yang baca sampai habis. Untuk apa? Janganlah aku yang baca sampai habis, itu untuk apa? Kita coba-coba nggak apa-apa. Maksudnya salah-salah pun kan justru dari situ. Biasanya kalau udah salah lebih gampang ingat. Oke, aku ya. Mindfulness training has been theory to effect reinforcement learning. Kesadaran melatih latihan kesadaran diterjemahkan ke belakang itu Bang. Mindfulness training, latihan kesadaran. Nah itu pasif itu. Ini has been, kata kerja ketiga, pasif itu. Theorize, diteorikan. Diteorikan. Udah diteorikan ya? Telah diteorikan. Telah diteorikan untuk
reinforcement learning, pembelajaran untuk mempengaruhi pembelajaran. Reinforcement apa ya, lupa lagi. Reinforcement itu seperti mendukung, tapi di sini nggak bisa diterjemahkan pembelajaran mendukung. Pembelajaran untuk inilah istilahnya untuk meningkatkan, pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan semacam itulah. Jadi mindfulness, latihan mindfulness itu sudah diteorikan, udah ada teorinya itu, udah dirumuskan bahwa dia dapat mempengaruhi pembelajaran untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Jadi kan kita di kelas psikologi umum itu, di kelas pastoral counseling, Pak Yak udah bilang, orang itu bisa terganggu fungsi hidupnya kan kalau personalitinya nggak beres. Nah, jadi reinforcement learning ini sebenarnya untuk meningkatkan fungsi hidup yang udah terganggu tadi. Gitu loh. Terus ada affecting, itu mau dilanjutkan nggak Bang? Ini kalimat panjang sekali, di mana titiknya? Iya ya, kirain tadi. Koma itu titiknya. Affecting habitual behavior such as smoking and overeating. Eating, kebanyakan makan. Siapa di sini kalau makan nggak bisa berhenti? Pengaruh kebiasaan tingkah laku sebagai Nah, affecting itu warna biru di situ di layar kalau kelihatan, itu diterjemahkan yang. Oh. Ini memang sulit ya kalau mau menjelaskan, hanya waktunya begini terus harus dijelaskan semua. Misalnya contoh ya. The man who is standing there is my father. Misalnya, ini kan artinya yang sedang berdiri, pria yang sedang berdiri di sana adalah ayahku. Ini bisa dicoret, bisa dihilangin. Nggak perlu ditulis, orang udah ngerti. The man standing there is my father. Kata kerja utamanya itu ini. Dia adalah papaku. Cuman, ini ditaruh untuk apa? Untuk memperjelas kan. Pria yang berdiri di sana adalah papaku. Pria itu adalah papaku. Pria yang mana? Yang berdiri di sana. Jadi standing there, atau standing right there, itu penjelas aja. Ini bukan kata kerja utama ini. Kata kerja utamanya itu is. Ini cuma penjelas kata kerja. Ini istilahnya apa ya? Keterangan. Kalau di kelasnya Pak Rikser nanti disebutlah itu adjective clause, relative clause, itu teknikal, itu bahasa inilah. Cuman saya pakai yang gampang ya, ini penjelas. Penjelas untuk siapa? Untuk ini. Keterangan ini. Nah, sama di situ juga. Kan ada affecting. Nah, itu juga diterjemahkan yang. Sebenarnya itu ada which is affecting. Tapi which is-nya itu dihapus. Kalau kelihatan di layar itu ya. Mindfulness training has been theorized to affect reinforcement learning, which is affecting, tapi which is-nya dihapus. Kenapa saya bisa tahu? Nah, memang begitu. Nanti diajar Pak Rikser. Tenang. Kalau nggak di semester berikut di bahasa Inggris 2 sama Bu Helda diajar. Bahwa itu memang bisa dihapus. Who is itu bisa dihapus. Which is itu bisa dihapus. Langsung affecting. Dan nggak ada kata kerja di sini yang aktif itu yang 12 yang present, past, future itu. Yang past, present, future. Kameranya mati. Baterainya habis. Saya ganti dulu ya sebentar. Di mana anak kambing saya. Nah, kayak kamera laptop aja. Udah beda, udah. Yuk. Tapi mungkin kalau di papan jadi nggak tahu kelihatan, udah saya nggak terlalu banyak harus di papan lagi habis ini. Sampai di mana tadi? Nah, mindfulness training has been theorized to affect reinforcement learning, which is bisa dihapus. Kalau kita ingat rumus present, past, present, future, yang simple, continuous, perfect continuous, itu nggak ada itu yang langsung ing. Nggak ada itu. I eating
I going, I sitting, nggak ada tuh. Nggak mungkin. Ini pasti diterjemahkan yang. Harusnya dia which is, kayak itu kan di papan ada who is, which is, dihapus which is-nya langsung di affecting. Otomatis itu. Artinya langsung diterjemahkan yang mempengaruhi perilaku habitual, perilaku kebiasaan. Such as, contohnya, rokok dan kebanyakan makan. Jadi kalau ada orang di sini yang susah berhenti makan gitu ya, harus ikut terapi mindfulness, terapi kesadaran, biar sadar. But a direct mechanistic link, tapi kaitan mekanistik yang langsung antara penggunaan mindfulness, antara latihan mindfulness untuk pengurangan kecemasan dan peningkatan di dalam tidur, karena tadi kan katanya mengurangi, menyebabkan gangguan tidur. Nah ini bagaimana improvement, bagaimana dia bisa meningkatkan jam tidurnya yang terganggu itu, yang sudah berkurang itu. Nah itu belum diteliti, has not been studied, belum diteliti, ini pasif. Gitu ya. Cara membacanya itu begitu. Jadi lihat aja yang kuning-kuning ini. Sudah diteorikan. Apa yang sudah diteorikan? Mindfulness training diteorikan. Ternyata ini mempengaruhi reinforcement learning. Di mana reinforcement learning ini itu ternyata mempengaruhi perilaku yang seperti ini. Rokok dan susah makan, dan kebanyakan makan. Tetapi kaitan secara langsung antara ini dan ini itu belum dipelajari. Berarti penulis ini kita udah tahu dia mau ngomong apa. Dia mau mempelajari kaitannya antara ini dan ini itu loh. Ini dan ini tuh apa? Cuma ngomong aja aku ini dan ini. Ini loh. Habitual behavior dan ini the use of mindfulness and improvement in sleep. Ini yang mau di riset sama dia. Jadi tujuan jurnal itu tuh mempelajari ini. Langsung tahu kita, bisa saya pakai nggak ya? Dia meneliti tentang mindfulness training dengan pengurangan kecemasan. Kita, misalnya ya, kalau di kelas psikologi umum, saya ini punya kecemasan loh, saya mau meneliti tentang kecemasan. Dan saya mau tahu bagaimana sih cara mengurangi kecemasan saya. Bacalah jurnal ini, karena dia meneliti bagaimana mengurangi kecemasan dengan mindfulness. Dan nanti kelihatan ada hasilnya nggak sih? Nanti bisa. Oh ini berarti jurnal ini bisa saya pakai. Cuma baca 3 kalimat aja, kita udah bisa tahu sebenarnya jurnal ini bisa saya pakai apa enggak. Tuh. Makin baca ke bawah ini makin banyak bahasa teknis. Ini treatment as usual, app-based mindfulness, terus mulai muncul nama-nama orang nggak jelas, orang yang udah hidup, udah mati apa masih hidup juga nggak tahu ini kan nama-nama ini. Siapa lah ini? Meyer, Miller, Metzger. Aduh, nama nenek saya udah lupa. Nama orang. Ya kan? Saya rasa ini nggak usah dibaca semua ya, udah 5:30. Tapi kita udah baru baca 3-4 kalimat aja udah, oh ini saya udah bisa pakai nih jurnal ini gitu loh. Itu udah bisa kira-kira gitu kan. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Memang ini bahasanya sulit sih, maksudnya bahasa jurnal itu bukan bahasa yang kita baca di dalam renungan harian, our daily bread. Tapi sejauh ini untuk menemukan predikat, subjek, objek, makna kalimat, pasif, aktif, udah jelas belum? Jelas, Bro. Jelas ya? Semoga itu latihan. Lihat-lihat jurnal. Iya, lihat-lihat jurnal. Kalau ada yang nggak tahu, ini mindfulness apa? Coba cari di kamus, atau ketik aja di Google gitu kan mindfulness. Nanti muncul tuh mindfulness itu adalah apa. Kira-kira begitu.
Saya nggak mau terlalu banyak waktu karena ini juga maksudnya jurnalis kan belum tentu juga semua pakai gitu kan. Yang penting kita bisa latihan kalimatnya panjang banget. Apa ini titiknya di mana? Kata kerjanya cuma 2, theorize dengan studied, ya kan? Sisanya itu cuman ya subjek objek lah, penjelas keterangan. Gitu. Ya. Jadi semoga jelas, semoga tidak terlalu cepat ngomongnya. Sekarang kita lihat soal grammar. Saya ada kirim juga satu tuh. Apa nama filenya ya? Apa nama filenya itu yang aku save di mana ya? Namanya grammar apa? Grammar practice. Grammar practice. Ini ya. Kelihatan di layar ya. Yup. Semua bisa buka ini, semua udah dapat? Udah. Yang dikirim di WA kan? Di WA atau di email? Ya di WA, di WA. Di WA. Ya, ya. Nah, kita coba. Ini soalnya harus terus dilatih dan nggak boleh lupa karena ya itu tadi. Sewaktu kita membaca, jadi waktu kita belajar grammar itu bukan cuma untuk ngisi titik-titik ini sebetulnya. Waktu kita membaca, waktu kita menulis, bahkan waktu kita mengutip atau waktu kita mungkin mau bicara dengan kalau misalnya ada dosen bule gitu ya, kita mau ngomong. Grammar itu menolong kita ngerti apa yang dia ngomongkan, menolong kita merangkai kalimat supaya ide kita itu bisa keluar dengan tepat, jangan sampai miskomunikasi gitu kan. Jadi grammar itu bukan cuma bisa ujian, bisa ngisi titik-titik, tapi menolong kita ngerti dan berkomunikasi. Terutama dalam studi di STTRI itu membaca sih, karena keluhan dosen-dosen adalah banyak yang membaca buku bahasa Inggris, dikutipnya ke dalam tesis atau dalam skripsi, dalam paper, udah dikutip, dikumpulkan, pas dosennya ngecek kutipannya, penulis buku itu nggak mau ngomong itu sebenarnya. Jadi salah ngerti bacaan gitu, waktu dibaca salah ngerti, dikutip. Masuklah di skripsi, sampailah di ujian bingung dosennya, ini penulis ini nggak ngomong begini gitu. Jadi itu keluhan dari beberapa dosen, makanya sampai dibikin tutorial ini supaya menolong, terutama membaca sih. Jadi skill kita fokuskan membaca. Gitu, makanya banyak latihan membaca. Jadi kita akan ulang-ulang terus latihan grammar ini yang isi titik-titik ini, bukan demi titik-titik itu sendiri, tapi demi kita makin menguasai grammar supaya pembacaan kita pun makin mantap. Gitu. Harapannya. Oke. Aku kasih contoh ya, kita masih ada 20 menit sekitar itu. Kita kerjakan ini aja nih sedikit aja, 8 nomor aja. Kita kan orangnya cukup nih kayaknya kalau dibagi 8. Berapa orang sih? 9 kita. 9. 9 ya. Yang audio itu nggak dihitung kan? Iya enggak. Oh berarti aku nggak usah. Coba? Mahasiswanya kan 8. Berarti aku nggak usah. Satu orang satu, yang dapat nomor 8 sama 7 itu beruntunglah dia paling panjang. 9 mahasiswanya. Mahasiswa 9? Berarti orang yang berikutnya, coba aku cari ke bawah ya. Oh ini aku kasih contoh di rekaman. Kalau gitu cari yang 9 nomor dong. Ini banyak sih soalnya. Atau ini aja nih yang titik-titik deh. Yang pendek-pendek. Tapi kok pilihan bisa tebak-tebak berhadiah. Pak Budianto bilang,
Ini Berry waktu tes bahasa Inggris cukup bagus nilainya. Jadi ditanya ke Berry, terus Berry bilang, iya itu karena ada pilihan gandanya. jadi tebak-tebak berhadiah. Itulah susahnya kalau dikasih pilihan ganda ya. Ditebak-tebaknya dan kena betul. Ternyata tebak-tebak berhadiah. Anyway, ya. Ketawa Pak Budi dengan saya. Ternyata tebak-tebak. Ya nggak apa-apa. Namanya juga mengadu nasib di ibu kota ya. Oke, itu aja yang nggak apa-apa lah. Nanti satu orang yang terakhir itu mungkin bagi dua yang terakhir. Nanti lihatlah. Iya, yang terakhir bagi dua aja. Ini kan ada kalimat yang panjang sekali. Nomor 1. Beri dulu lah yang gampang, yang pendek. Udah nyala mikrofonmu. Bentar mute juga di sini biar. My grandfather has never flown in I. Then my grandfather has never. Kira sudah terlalu. Gak pakai urat. Lanjutkan. Aku tahu udah capek kita ini, tidak apa-apa, pelan-pelan aja. My grandfather had never flown in an airplane, and he has an intention of ever doing so. My grandfather, My grandfather, itu kita lihat konteksnya. Ini past, present, atau future? Konteksnya apa? Kalau lihat di kalimat-kalimat setelahnya, itu dia pakai has. He has no intention, itu present. Berarti konteksnya ini present nih. Konteksnya present. Nah, nggak mungkin pakai had never flown, karena had never flown itu adalah past perfect. Dari mana past perfect? Had, kata kerja ketiga, itu past perfect. Jadi harusnya dia pakai present perfect, has never flown. Karena konteksnya present. Dia ngomong, kakek saya belum pernah nih terbang naik pesawat. Dan dia nggak ada rencana untuk melakukan hal itu. Ya kan? Jadi, my grandfather has never flown in an airplane, and he has no intention of doing so. Nomor 2, seru nih. Pendek-pendek aja, yang gampang-gampang aja. Kasih yang detail dapat kalimat yang panjang, titiknya nggak tahu di mana. Jane isn't here yet. I have been waiting for her since noon, but she still hasn't arrived. Suaranya kecil kok. Matiin mikrofonnya. Jane belum di sini. Belum di sininya itu pakai present, is, not, is. Isn't itu kan is not. Suka disingkat-singkat orang Inggris ini. Is not here yet, isn't here yet. Present kan? Nah, saya menunggunya sejak noon, siang. Jadi sudah menunggu sejak siang. Jadi ada sejak siang ya, berarti mestinya pakai present perfect. Kita udah tahu present perfect itu kan untuk durasi. Saya udah nunggu sejak segini, nah, itu pasti present perfect. Saya sudah bersekolah di sini 3 tahun misalnya, itu pasti present perfect. Atau ini present perfect continuous di sini. Tapi fungsinya sama untuk menyatakan durasi berapa lama. I have been waiting. Tadi jawabannya seru ini udah betul. For her since noon. But she, tapi dia belum juga tiba. Belum tiba itu has not arrived. Present perfect. Nah mungkin pakai didn't arrive karena itu adalah past. Konteksnya kan present nih. Jadi
Dua-dua jawabannya betul tadi. Lanjut, siapa? Erlan. In all the world, there are only 40 mountains that are reaching above 8,000 meters. In all the world, Perhatikan. Di seluruh dunia, apa tadi jawabannya? There are, betul, ada 14 gunung saja yang itu. Kenapa are reaching? Tebak-tebak berhadiah. Tabok loh. Ini direkam ya, nggak boleh ngomong tabok. Apa sih gunanya are reaching itu? Are in itu adalah present continuous, gunanya untuk sesuatu yang sedang berlangsung. Ya Bu Arjani, thank you. Sedang berlangsung. Jadi ada 14 gunung yang sedang are reaching, itu kan berarti sedang menggapai. Gunung itu sedang menggapai, enggak, gunung itu kan nggak bisa sedang menggapai. Harusnya pakai reach. Ada 14 gunung yang tingginya itu mencapai. Ini fakta yang nggak bisa disangkal, kan memang tingginya segitu. Untuk fakta kita pakai present simple. Langsung aja verb 1, karena 14 mountains. Langsung verb 1, reach above 8,000 meters to 2,600 lagi 1,000 247 feet. Itulah pokoknya. Buruk saya kalau baca-baca angka begini. Bukan orang itu ekonomi. Udah jelas ya? Jadi are dengan reach. Lanjut, Bang Doni. When my parents were teenagers, people didn't own computers. By the time I was a teenager, I had owned a computer for several years. Oke, betul. Mute. Waktu orang tuaku masih remaja, orang itu nggak punya did not. Sebenarnya buat saya dua-duanya masuk akal. Had not dengan did not masuk akal. Tapi lebih masuk, maksudnya lebih sesuai dengan konteks itu had not owned. Waktu orang tua saya remaja, orang itu belum punya, belum. Jadi kata belum itu kan perfect. Perfect itu kan sudah dan belum. Tadi jawabannya apa? Tapi bisa dimengerti, maksudnya kalimat itu masuk akal. When my parents were teenagers, people didn't own, itu juga masuk akal. Itu bisa. Jadi juga masuk akal. Cuma dalam konteks karena ini belum, waktu orang tua saya remaja, orang belum punya. Waktu saya remaja, saya sudah punya. Jadi kan belum dan sudah. Jadi harus pakai perfect. Had not own dengan had own. Waktu saya remaja itu apa? Was. Was kan udah lewat. Berarti pakai past perfect kan? Jadi had own. Dan yang satunya juga bukan perfect sih. Jadi. Tapi past itu past continuous dengan past perfect. Jadi saya sudah punya komputer selama beberapa tahun lamanya. Sekarang anak bayi belum lahir aja udah punya komputer dia. Jadi dia bayi kan mamanya udah main gadget kan, jadi belum dia lahir aja udah kena gadget dia. Lanjut, di sini udah semua ya? Udah semua ya sini. Nomor 6. Nomor 5, Bang Zeki. Ada Bang Zeki? Ya. Right now
we have a heat wave. The temperature has been in the upper 90s Fahrenheit. Or 30 Celsius for the last 6 days. Nah, saat ini, sekarang ini, nah kalau untuk pakai sesuatu yang sedang berlangsung atau yang saat ini, biasanya kalau ada right now, itu biasanya pakai present continuous, pakai to be ing. Yang ada right now, at the moment, pokoknya maknanya itu konotasinya saat ini, detik ini. Berarti are having, right now we are having a heat wave. Kita sedang terlanda gelombang panas. Ini musim kemarau berarti dia. The temperature, nah ini ada for the last 6 days. Ini kan durasi waktu nih. For, selama 6 hari terakhir. Berarti ini pakai perfect. Konteksnya present, jadi present perfect. The temperature has been in the upper, di atas 90 derajat Fahrenheit atau di atas 30 derajat Celcius. Ya kita di sini 30 derajat, di atas 30 derajat itu emang udah gerah. Oke, kita lanjutkan. Siapa? Ada siapa nih? Ibu Fani. Ya. 6. Nama 6. I have a long trip ahead of me tomorrow. So I think I'd better go to bed. Let me say goodbye now because I won't see you in the morning. I will leave by the time you get up. Jadi jawabannya apa tadi? Will leave. Dengan? Get up. Nah, konteksnya ini adalah future ya, kan dia bilang tomorrow nih. Besok saya itu akan melakukan perjalanan panjang. Jadi saya sekarang mau tidur nih. Saya mending tidur sekarang, so I think I'd better go to bed. Besok saya perjalanan panjang, saya mending tidur deh. Saya mau ucapkan selamat tinggal sekarang. Karena besok pagi kita nggak ketemu. Karena mau berangkat pagi-pagi banget gitu kan. Waktu kamu bangun, saya sudah pergi. Kita nggak ketemu lagi, besok pagi dia udah bilang kan. Karena pada waktu kamu bangun itu saya pasti udah pergi. Ya. Nah, jadi I will have left. Have, kata kerja ketiga, itu artinya perfect, future perfect. Artinya sudah, akan sudah. Saya akan sudah pergi ketika kamu bangun. Get up, langsung get up. Kita udah belajar ya 2 minggu lalu, kalau nggak salah 2 minggu lalu yang future, present, atau present, terus future. Dalam satu kalimat itu ada 2 kata kerja, satu future, satu present. Oke, lanjut. Siapa ini? Ada Ibu Arjeni. Last night I went to a party. When I got there, the room was full of people. Some of them danced and others talked. One young woman was standing by herself. I had never met her before, so I was introducing myself to her. Apa ini lampau semua ya? Iya, ini konteksnya lampau karena dia bilang last night, berarti kan, oh kemarin malam nih udah lewat. I went, saya pergi. Go, went, gone, kata kerja 1, 2, 3 ya, pagi yang kedua went. When I got there, kata kerja kedua juga, get, got, atau get, got, gotten. The room was full of people, ruangnya penuh dengan orang. Some of them, beberapa dari mereka danced
were dancing. Kenapa pakai were? Karena konteksnya waktu saya sampai, saya lihat mereka sedang melakukan kegiatan nih kan. Mereka sedang berdansa, dan sebagian lagi were talking. Sebagian lagi sedang ngobrol nih. One young woman was standing by herself. Seorang wanita muda berdiri sendiri, seorang diri. I had never met her before. I had past perfect. Karena waktu saya lihat dia tadi malam, saya belum pernah ketemu. Jadi pada waktu saya lihat dia tadi malam, itu kan past perfect. Belum. Udah lampau dan belum. Belum itu kan perfect. Jadi past perfect. Saya jadi hilang. Had never met. Had never. Met itu kata kerja ketiga. So I introduced. Kata kerja kedua. Jadi saya memperkenalkan diri saya kepada dia. Ini nomor 8, coba bagi 2. Dari yang about. terakhir itu introduce atau was Introduced. ya? Oh, introduce ya. Kata kerja kedua. Introduced. Yang terakhir ini bagi 2 aja. So, dari Dian. About 3 o'clock yesterday afternoon, Jessica was sitting in bed. Jessica had sat in bed reading a book. Kenapa memilih jawaban itu? Harus bisa dijelaskan dengan tebak-tebak berhadiah. Karena kan sudah ada reading, ada karena udah ada tambahan di read itu, Kak. Reading itu cuma keterangan aja. Jadi kata kerja utamanya tuh yang ini sebenarnya. Kita harus lihat konteks. Sekitar jam 3 kemarin sore, ini waktunya spesifik. Kemarin sore jam 3. Biasanya kalau dia spesifik seperti ini, itu ada sesuatu kejadian yang sedang berlangsung pada jam itu. Kemarin jam segini, saya sedang siap-siap mau makan. I was getting ready to have my dinner. Karena waktu yang spesifik kemarin jam segini, itu pasti sesuatu sedang berlangsung. Jadi di dalam kasus ini pakai was sitting. Kemarin jam 3, Jessica itu lagi duduk-duduk baca buku. Was sitting in bed. Sedang duduk-duduk di ranjangnya membaca buku. Sedang lagi melakukan sesuatu. Suddenly, ini coba saudari siapa? Celi. Suddenly, she heard a loud noise and got up to see what it was. Habisin aja. She apa ya ini? Kayaknya she has looked out the window. A truck had just backed into her new car. Ini konteksnya kan pas kan, karena di kalimat pertama udah ada yesterday, jadi suddenly she heard, verb 2 udah betul, a loud noise, and dia mendengarkan suara yang keras, dan got up, bangun atau berdiri untuk melihat apa yang terjadi. She looked out, ini kata kerja kedua langsung, kan pas kan, ini konteksnya kan dia cerita yang udah lewat, udah kejadian. Dia berdiri, dia melihat keluar jendela, sebuah mobil truk had just backed into her new car. Ini kan pas ya, jadi pasti pakai had, bukan has kan present. Had just backed. Sebuah mobil baru saja, had just itu berarti sudah, tapi baru saja nabrak mobil dia. Mobil barunya. Oke. 555, kalau ada yang mau bertanya, mungkin 1 pertanyaan aja. Ya beda lah, kalau kita kerjaan soal gini dengan benar-benar baca di jurnal itu kadang beda ya. Cuman, ya gimana ya caranya untuk melatih itu. Memang mulai dari dasar banget sih, dari yang gini-gini. Nanti kalau udah biasa, pelan-pelan. Mungkin kok Edward, saya cuman ini apa sih, akhirnya jadi kayak
bahas apa latihan seperti ini kayak memang harus jeli melihat ini apa present, past, future gitu. Jadi kayak oh iya ya kalau dia lagi bicara soal hal kemarin penempatan to be dan ini harus yang ini. Jadi maksudnya lebih kepada melihat waktu-waktunya itu gitu. Ya itu aja sih maksudnya meresponi itu pelajaran hari ini. Thank you Pak. Oke, ya memang begitulah. Jadi perlu apa ya, kepekaan, perlu ya sekali lihat kalimat itu udah langsung tahu artinya, udah langsung tahu ini kata kerjanya, ini subjek, ini objek, ini artinya ini aktif pasif mau ngomong apa. Soalnya kalau kata demi kata mau dicari di kamus kan kapan habisnya kalau membaca satu buku misalnya begitu ya. Jadi dari latihan-latihan pelan-pelan, memang nggak mungkin sih dalam satu semester pun kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin 1 tahun lah paling nggak. Baru bisa kelihatan hasilnya ada improve waktu baca itu. Oh ya lebih nangkep ya, lebih cepat ya, lebih ngerti ya. Jadi kosa-kosa kata yang saya kasih di grup itu dibaca, maksudnya dicari artinya kalau nggak tahu dihafal-hafal. 1, 2, 3 dihafal. Mulailah baca dari Our Daily Bread itu kan ada renungan bahasa Inggris. Baca aja dulu. Kalau ada satu kata nggak tahu, mungkin di skip dulu, dicoba lihat dulu konteksnya. Kadang-kadang itu bisa ditebak kok, artinya kata itu bisa ditebak. Jadi nggak mesti tiap kata dicari kalau nggak tahu ya. Coba lihat dulu. Kalau setelah baca 4-5 kalimat setelah itu masih apa ya tadi ya? Mungkin baru cari di kamus. Nah, itu tips dari saya. Kita berdoa. Tutup dengan doa. Bapak, kami bersyukur untuk pembacaan proses belajar, untuk soal-soal yang boleh dikerjakan. Tuhan berkati semua yang sudah kami lakukan, sehingga ini benar-benar boleh menjadi berkat, memberi kami modal untuk kedepannya proses belajar kami, karena kami tahu paper-paper kami, skripsi tesis kami, semua itu butuh skill, keterampilan membaca bahasa Inggris, dan kami tahu sebagian dari kami sangat bergumul untuk itu, sehingga kami benar-benar butuh anugerah-Mu. Tuhan, berkati semua yang sudah dilakukan, pimpin kami, supaya proses belajar kami di tempat ini juga boleh bermakna, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, boleh memimpin kami, boleh mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam. Ini doa kami, dan bersyukur demi Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Thank you. Partisipasinya. Thank you, Kak. Sampai jumpa minggu depan ya.